Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya prosedur atau SOP dalam pergantian kiprok atau regulator rectifier. Jadi prosedur kita di sini setelah pergantian kiprok, karena entah kita beli asli atau kita beli imitasi, setelah pergantian kita lakukan pengukuran voltase pengisian, karena ketika voltasenya itu sampai overcharge, itu yang rugi kita rugi, owner juga rugi, dan bakal fatal untuk sekelas motor injeksi, karena sering kejadian ecu bakal mati gara-gara kita yang sedikit kurang teliti dalam hal pergantian kiprok ini. Jadi kita pastikan dulu voltase di RPM 5000 apakah itu voltasenya berlebih atau tidak. Ketika itu voltasenya sudah bagus, kita bisa lakukan pengetesan, kita angkat gas sampai full. Makanya ini nanti kita lakukan pengukuran menggunakan multitester. Nih, yang saya gunakan multitester model seperti ini. Multitester yang lain pun tetap bisa kita tempatkan selektor pada V. Nah, di sini ada keterangan DC, kurang kelihatan ya. DC volt. Kita lakukan pengukuran di DC volt. Go, saksikan videonya. Sebelum melakukan pengukuran tegangan pengisian, kita pastikan dulu kalau kondisi aki itu voltasenya standar atau normal, karena sebagian besar kiprok itu menggunakan sensor atau laporan dari aki mengenai berapa besar voltase yang dibutuhkan untuk pengecasan. Jadi ketika kita mengetes pengisian, mengukur pengisian dengan kondisi aki yang drop, itu voltasenya bakal ngacau, jadi voltasenya nggak bener lah intinya. Jadi kalau mau melakukan pengukuran, sebelumnya kita pastikan dulu voltase aki ini dulu, apakah aki ini masuk ke voltase normal atau tidak. Kita tempatkan selektor di DC. Kita ngapain? Ini tegangannya menurut saya masih 100%, 13,2. Jadi aki itu tulisannya 12 volt, bukan dalam arti kok aki itu voltasenya 12 ya. Jadi voltase minimal aki setahu saya minta di charger itu 12,4. Jadi ketika 12,4 itu bisa diasumsikan kalau aki itu bermasalah. Minimal 12,8, 12,7 itu masih layak pakai, dan ini 13,2. Jadi sangat layak dipakai. Kita kontak on, turun jadi angka 13.
Nah sekarang kita hidupkan, kita cek tegangan pengisian apakah overcharge atau tidak. Tegangan pengisian itu yang bagus di angka 14 volt rata-rata, maksimal di angka 15 volt, jangan lebih karena beresiko untuk aki ini sendiri. Aki ini bisa meledak lah, dan ECU juga bisa rusak karena overcharge. Sekarang kita cek tegangan pengisian. Coba kita angkat gas untuk mencari RPM nya, kita cek tegangannya. Inilah sedikit tip dari saya, jadi untuk menghindari trouble selanjutnya ketika kita melakukan sedikit pengerjaan yang lebih, cuman kita menghindari kerugian untuk kita sendiri dan kerugian untuk owner. Salam kuku hitam.